Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu. Ya, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kita dapat bertemu bersama dalam keadaan sehat walafiat melalui media virtual Zoom pada acara sosialisasi kompetisi nasional matematika dan ilmu pengetahuan alam KM MIPA hari ini Sabtu tanggal 8 Mei 2021 yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang terhormat PLT Kepala Pusat Prestasi Nasional Kemendikbudristek, Bapak Asep Sukmayadi. Yang kami hormati Koordinator Prestasi Jenjang Pendidikan Tinggi Puspresnas, Bapak Rizal Alfian. Yang kami hormati Bapak Ibu Juri KM MIPA yang akan menjadi narasumber hari ini, yaitu Ibu Siti Fatimah, MSI PhD, Koordinator Juri Bidang Matematika, Bapak Dr. Syamsur Rosyid, Koordinator Juri Bidang Fisika, Ibu Profesor Dr. Purwati Ningsi MS, Koordinator Juri Bidang Kimia, Bapak Dr. IR Miftahudin MSI, Koordinator Juri Bidang Biologi, dan Bapak Dean Apriana Ramadan, Eskom Mkom, moderator serta tim Puspresnas yang kami muliakan. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada partisipan lainnya, yaitu yang terhormat pimpinan perguruan tinggi yang kami hormati Bapak Ibu LL Dikti 1 sampai 16, Bapak Ibu dosen pembimbing serta sobat prestasi yang mengikuti sosialisasi pada hari ini melalui media Zoom. Ya, susunan acara sosialisasi hari ini antara lain membaca doa, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian sambutan dan pembukaan secara resmi oleh PLT Kepala Pusat Prestasi Nasional Kemendikbudristek, penayangan video teaser, pemaparan materi dan penjelasan narasumber salah satu juri yaitu Ibu Siti Fatimah MSI PhD, didampingi Bapak Ibu Koordinator Juri dari 3 bidang lainnya dan dilanjutkan oleh pemaparan materi dan penjelasan dari Bapak Dean Apriana Ramadan Eskom Mkom, dan di akhir pemaparan materi Sobat Prestasi diberikan kesempatan untuk bertanya di kolom Q&A maupun raise hand. Dan terakhir menutup. Baik hadirin Bapak Ibu dan Sobat Prestasi lainnya, sebelum memulai acara, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik. Para hadirin, Bapak Ibu dan Sobat Prestasi, selanjutnya mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, partisipan, dan panelis, dipersilakan menyanyikan lagu Indonesia Raya di tempat masing-masing dimulai. Mari kita menyimak sambutan sekaligus pembukaan secara resmi kegiatan sosialisasi oleh PLT Kepala Pusat Prestasi Nasional Kemendikbudristek
Kepada yang terhormat Bapak Asep Sukmayadi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita masih sedang diikuti oleh masa ujian yaitu COVID-19, oleh karenanya kita berharap agar pandemi ini segera dapat berakhir dan kita segera pulih dan bangkit. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang berbahagia, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu fokus pembangunan pada rencana pembangunan nasional kita. Pada sistem pendidikan tinggi juga diperkokoh dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang melandasi pengembangan kualitas lulusan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Mahasiswa tidak hanya dibekali pengetahuan dan keterampilan, melainkan juga dua unsur yang menyempurnakan kinerja di kehidupan masyarakat, yaitu hard skill dan soft skill. Ini penting karena sinergi di antara keduanya sangat diperlukan. Tantangan perubahan hari ini dan masa depan yang demikian cepat mendorong para lulusan untuk mampu beradaptasi, bersemangat, dan belajar sepanjang hayat, dan memiliki kepedulian terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka juga sangat relevan untuk terus diimplementasikan, mendorong mahasiswa untuk tidak hanya unggul dalam akademik, namun juga menjadi individu yang kreatif, inovatif, berdaya saing tinggi, dan berkarakter. Sehubungan dengan itu, Pusat Prestasi Nasional yang mengemban tugas pengembangan prestasi peserta didik telah menyiapkan serangkaian agenda kompetisi yang dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa dengan tetap tahun ini, karena masih kondisi pandemi, memperhatikan protokol COVID-19 dan platform daring yang kita terus upayakan disempurnakan. Untuk itu, pada momentum Hari Pendidikan Nasional tahun 2021 ini, Pusat Prestasi Nasional menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan publikasi program kompetisi pada jenjang pendidikan tinggi tahun 2021 yang terdiri dari kegiatan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, Lomba Pemilihan Mahasiswa Berprestasi, Kompetisi Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Kompetisi Mobil Hemat Energi, Kompetisi Jembatan Indonesia dan Kompetisi Bangunan Gedung Indonesia, Festival Film Mahasiswa Indonesia, Kontes Kapal Cepat Tak Berawak Nasional, Kompetisi Bisnis, Manajemen, dan Keuangan, Kontes Robot Indonesia, Kontes Robot Terbang Indonesia, Pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi atau KIMASTIK, NUDC dan KDMI, Lomba Inovasi Digital Mahasiswa, Kompetisi Statistikaria dan Festival Sains Data atau Satria Data, dan Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional. Kegiatan kompetisi, lomba, festival, dan kontes di atas merupakan pengembangan atas berbagai bidang, yaitu sains, riset, teknologi, dan inovasi, kemudian bidang seni, bahasa, literasi, bidang olahraga, kesehatan jasmani, bidang vokasi, bidang kewirausahaan, dan bidang kepemimpinan. Semoga kegiatan sosialisasi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta masyarakat pada umumnya, perguruan tinggi dan mahasiswa pada khususnya dapat memperoleh segenap informasi secara komprehensif terkait kegiatan Pusat Prestasi Nasional Jenjang Dikti pada tahun 2021. Kami mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada segenap pihak dan para pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan kegiatan kompetisi jenjang pendidikan tinggi. Begitu pula kami ucapkan terima kasih kepada Ditjen Dikti, LL Dikti, Ditjen Vokasi, dan tuan rumah kompetisi kegiatan Dikti yang nantinya akan dipilih. Kemudian juga terima kasih kepada para penyusun pedoman serta narasumber kegiatan, para pembina, para juri, dan segenap tim panitia, pihak media, dan yang telah turut serta menjadi bagian dari suksesnya program kompetisi pengembangan prestasi di jenjang pendidikan tinggi.
dan tentu saja kepada seluruh pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Akhir kata saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan sosialisasi ini, selamat berpartisipasi dan mengikuti berbagai bidang kompetisi yang diselenggarakan pada tahun 2021 oleh Pusat Prestasi Nasional, dan saya tutup dengan sebuah pantun, ku berikan berlian pada kekasih. Sekian dan terima kasih. Mari kita serentak bergerak mewujudkan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Demikian, bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Namun sebelumnya saya serahkan kepada moderator yang akan memandu panel narasumber dan diskusi tanya jawab, yaitu dari Saudara Nur Syahbani dari Universitas Negeri Jakarta. Beliau merupakan finalis KMIPA tahun 2020 bidang biologi. Kepada Saudara Nur Syahbani dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Dina Fitriani selaku pembawa acara pada hari ini. Izinkan saya untuk mengambil alih agenda diskusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, PLT Kepala Pusat Prestasi Nasional, Bapak Asep Sukmayadi. Yang kami hormati, Koordinator Prestasi Jenjang Pendidikan Tinggi, Bapak Rizal Alfian. Yang kami hormati, Bapak dan Ibu Dewan Juri. Yang kami hormati, pimpinan dan dosen pembimbing perguruan tinggi se-Indonesia. Dan yang kami banggakan, Sobat Prestasi calon peserta KMIPA tahun 2021. Baiklah, peribahasa mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, saya Nur Syahbani, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, alumni KMIPA tahun 2020 bidang biologi. Pada kesempatan ini, saya akan memandu jalannya agenda sosialisasi kompetisi nasional matematika dan ilmu pengetahuan alam tahun 2021. Sobat Prestasi, setahun sudah berlalu. Pandemi COVID-19 masih membayang-bayangi seluruh masyarakat global hingga saat ini. Akan tetapi,
Hal tersebut tidak menyurutkan semangat sobat prestasi untuk terus berprestasi dan meningkatkan kualitas diri demi kemajuan bangsa Indonesia. Maka dari itu, dalam rangka memfasilitasi semangat hadirin untuk terus berprestasi, Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengadakan berbagai ajang bergengsi dan berkualitas. Salah satu di antaranya yaitu Kompetisi Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam KN MIPA. KN MIPA sendiri merupakan agenda tahunan yang diadakan oleh Kemendikbud dengan tujuan utama mendorong daya saing serta meningkatkan pemanfaatan sains dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Dengan mempersiapkan sumber daya unggul tersebut tentunya dapat meningkatkan daya saing Indonesia di era globalisasi saat ini. Pusat Prestasi Nasional tentunya telah melakukan peningkatan sistem dan mekanisme yang diterapkan pada kompetisi ini. Hal tersebut tentunya dilakukan agar terjaganya atmosfer yang fair meskipun kegiatan ini diadakan secara daring. Karena jujur itu prestasi. Maka dari itu, pada hari ini untuk mempersiapkan diri sobat prestasi dalam bersaing dan menghadapi KN MIPA tahun 2021, Panitia KN MIPA akan menjelaskan secara lugas dan detail mengenai tata cara dan sistem pelaksanaan pada pelaksanaan nanti. Bagi sobat prestasi yang hendak bertanya nanti, dipersilakan menulis pertanyaan tersebut melalui fitur Q&A, bukan live chat. Jadi mohon diperhatikan untuk seluruh sobat prestasi. Dan pertanyaan tersebut akan dijawab oleh narasumber kami saat sesi diskusi berlangsung. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mengundang narasumber pertama kita yang akan menjelaskan mengenai penjelasan umum pelaksanaan KN MIPA 2021, yaitu Ibu Siti Fatimah MSI PhD, yang akan didampingi oleh beberapa juri mata bidang, yaitu Dr. Syamsur Rosid, Profesor Dr. Purwatiningsih MS, dan Dr. Insinyur Miftahuddin MSI. Baiklah, mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Selamat pagi, Bu Siti. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga Ibu selalu dalam kondisi yang baik dan sehat, Ibu. Baik, suara saya terdengar jelas ya, Bu? Sangat jelas. Baik, karena kita telah terhubung dengan Ibu Siti, kepada Ibu Siti kami persilakan. Baik, terima kasih Nur Sahbani sebagai moderator pagi ini. Jadi ceria ya kalau ada mahasiswa. Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Pak Asep Sukmayadi, kemudian ada Pak Rizal Alfian, Bapak Ibu pimpinan LL Dikti dan perguruan tinggi yang ada di lingkungan Kemendikbud Dikti sekarang, Kemendikbud Ristek. Izinkan pada pagi ini saya menyampaikan beberapa hal terkait juklak pelaksanaan KN MIPA untuk 2021 sebagai perwakilan dari penyusun. Kemarin beberapa hal ada sedikit perubahan dibandingkan dengan tahun 2020. Bagi Bapak Ibu yang pada tahun-tahun sebelumnya berpartisipasi pada kegiatan KN MIPA, ini adalah kedua kalinya kegiatan KN MIPA dilaksanakan secara daring. Tadi sudah disampaikan disebabkan karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara luring. Mungkin hal-hal yang akan disampaikan sebenarnya tidak terlalu banyak berbeda dengan kalau tahun lalu kita menyebutnya pedoman ya, dan untuk tahun ini diganti menjadi juklak ya. Izinkan saya untuk share screen sebentar. Bisa, Bu? Ya, nampak ya. Baik, sosialisasi kompetisi KN MIPA ini diawali dengan latar belakang. Kalau tadi Pak Asep menyampaikan secara umum, diadakannya kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk mewadahi prestasi mahasiswa.
saya ingin merujuk kepada hal yang terkini, yaitu kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini diimplementasikan ke dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 dan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 754/P/020 tentang indikator kinerja utama atau IKU perguruan tinggi negeri dan lembaga layanan pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada 8 IKU yang diwajibkan harus dipenuhi oleh semua perguruan tinggi yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan salah satunya adalah mahasiswa mendapatkan kesempatan atau pengalaman di luar kampus. Di dalam IKU ini dibahas tentang prestasi selain kegiatan-kegiatan mahasiswa di luar kampus. Dan prestasi ini yang akan diukur dengan indikatornya adalah kriterianya yaitu yang berlevel nasional minimal. Ya. Dan tentu saja ini sangat relevan dengan eksistensi dari KN MIPA yang diselenggarakan oleh Puspresnas. Puspresnas setiap tahunnya masih mengelola 4 bidang, matematika, fisika, kimia, dan biologi, belum bertambah. Mungkin nanti ke depan bisa ditambahkan karena animo dari mahasiswa di rumpun science, natural science dan formal science ini sangat tinggi. Ya. Ini tujuannya mengapa dilaksanakan. Yang pertama adalah untuk mempromosikan dan meningkatkan daya tarik MIPA di tengah-tengah masyarakat, meningkatkan motivasi belajar mahasiswa di bidang MIPA, kemudian meningkatkan kemampuan akademik dan memperluas wawasan mahasiswa bidang MIPA, mengapresiasi mahasiswa yang berprestasi di bidang MIPA, memberikan masukan untuk perbaikan pembelajaran di perguruan tinggi khususnya di dalam bidang MIPA dan meningkatkan kualitas pembelajaran di bidang MIPA. Pendaftaran sebagaimana tahun lalu ada 3 tahap yang akan diselenggarakan. Seleksi tahap pertama, mahasiswa mendaftar ke panitia penyelenggara di masing-masing perguruan tinggi. Kemudian tahap keduanya dikelola oleh Puspresnas, di mana dilakukan secara online. Dan ini ada perubahan dari tahun yang lalu yang nanti akan secara detail disampaikan oleh Pak Dian. Ya. Dan seleksi tahap 3, ini peserta yang terpilih dari seleksi tahap 2 yang nantinya akan diumumkan oleh Puspresnas untuk mengikuti tingkat nasional. Artinya ini yang sudah lolos di tahap kedua. Ini adalah mekanisme dan seleksi. Di tahap 1 ini diharapkan perguruan tinggi aktif melakukan seleksi yang betul-betul sudah selektif ya. Tidak hanya sekedar memilih karena tidak ada artinya tidak ada seleksi yang dikoordinir dengan baik begitu ya. Dimohonkan bahwa meskipun ini bidangnya mungkin di rumpun MIPA, mohon juga diinformasikan kepada bidang-bidang atau fakultas-fakultas lain yang relevan dengan bidang MIPA. Kemudian yang berbeda dengan tahun yang lalu, perwakilan setiap perguruan tinggi itu hanya 3, tahun ini kita tambah sebanyak 5 maksimal mahasiswa terbaik di perguruan tingginya yang sudah diseleksi. Nah ini dikarenakan kami menilai dan tentunya dari pihak Puspresnas menyanggupi dengan berhasilnya tahun kemarin pengelolaan untuk KN MIPA yang dilakukan secara daring. Kemudian tahap kedua ini dilaksanakan di 16 wilayah LLDikti atau regional secara serentak. Pembagiannya ada pada tabel sama persis dengan tahun lalu. Kemudian di tahap yang ketiga di tingkat nasional, ini peserta akan diundang untuk mereka yang lolos di tahap kedua ya, sebanyak 65 orang akan dikompetisikan lagi di tingkat nasional. Nah, ini pun ada perubahan ya dibandingkan tahun lalu, ada penambahan.
jumlah mahasiswa yang ditandingkan di level nasional. Nah, ini adalah kalau dirinci siapa saja yang 65 orang ini, dia adalah juara 1 pada seleksi tahap 2 KN MIPA PT dari masing-masing wilayah. Kemudian setiap wilayah juga ada perwakilan terbaik dari PTS-nya yang tentu saja memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh Dewan Juri. Dan ini adalah hal yang baru untuk tahun ini. Kalau tahun lalu pokoknya tertinggi, maka mahasiswa tersebut bisa lolos meskipun nilainya mungkin sangat jauh ya. Nah, tahun ini kita akan mencoba memperhatikan kualitas, ada standar minimal yang harus dipenuhi oleh peserta baik dari juara 1 maupun yang perwakilan dari PTS tersebut ya untuk perwilayahnya. Kemudian yang ketiga, peserta peringkat atas pada seleksi tahap 2 yang sudah di ranking secara nasional untuk memenuhi 65 peserta tadi. Nah, kompetisi tingkat nasional ini kemudian akan memilih 25 terbaik yang masing-masing nanti 4 orang akan meraih medali emas, 6 peraih medali perak, 10 meraih medali perunggu, dan 5 mendapatkan HM. Ini jadwal yang sudah disusun, mohon dicatat dan diperhatikan. Sosialisasi dilaksanakan hari ini secara daring, kemudian nanti ada pembukaan pendaftaran KN MIPA, dan ini agak berbeda yang saya sampaikan, nanti Pak Dian akan menyampaikan secara teknis, dimulai tanggal 23 Mei sampai dengan 30 Juni 2021. Pengumuman peserta tingkat wilayahnya akan disampaikan pada tanggal 12 Juni 2021 di website Puspresnas. Kemudian akan ada technical meeting dan pengujian sistem yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 16 Juni 2021 secara daring. Dan seleksinya untuk tingkat wilayah itu akan dilaksanakan pada tanggal 23 dan 24 Juni 2021. Pengumuman peserta akan disampaikan pada tanggal 30 Juni 2021 melalui website Puspresnas. Selanjutnya ke tingkat nasional itu akan dibuka pendaftarannya tanggal 30 Juni sampai dengan 8 Juli. Ini lumayan waktunya ya, 2021. Di websitenya Puspresnas juga, dan ada nanti technical meeting untuk tingkat nasional itu di tanggal 25 dan 26 Juli 2021 secara daring. Pelaksanaan finalnya di tanggal 27 sampai 30 Juli 2021. Sebenarnya pelaksanaan tesnya hanya 2 hari ya, ini untuk pengumuman dan lain-lain. Kemudian pengumuman juara di KN MIPA-nya ya tentunya di hari terakhir di tanggal 30 Juli 2021. Ini ke teknis pelaksanaan seleksi di tingkat wilayah, itu akan ada 2 hari, tadi sudah disampaikan. Masih sama dengan tahun yang lalu untuk matematika, itu akan nanti dibagi menjadi dari 5 bidang ya, itu akan dipecah menjadi 2. Di hari pertama kita menyebut komprehensif 1, itu bidangnya analisis kurang S ini, analisis real, kemudian struktur aljabar dan kombinatorika ya, waktunya 180 menit, nanti terdiri dari isian singkat dan uraian soalnya ya. Kemudian yang fisika, komprehensif mekanika klasik dan elektrodinamika. Nah ini nampaknya kalau ada perubahan dan tidak nanti bisa disampaikan oleh koordinator bidangnya ya. Kimia, kimia anorganik dan kimia fisika, kemudian biologi, ini masih ada, kalau tidak salah ada perubahan juga, nanti bisa disampaikan masing-masing koordinator bidang ya. Nah untuk hari kedua,
Matematika komprehensif 2 ya, sama isian singkat dan uraian. Fisika masing-masing bidangnya termodinamika dan fisika, statistik, fisika modern dan mekanika kuantum. Sementara yang kimia ini ada kimia organik, ini juga sama dibagi dua sebenarnya ya. Untuk kelompok bidangnya ada di hari kedua ini ada kimia organik, biokimia dan kimia analitik, biologi juga sama ini nampaknya ya. Biologi juga di hari kedua ini biologi perkembangan, reproduksi dan perilaku. Reproduksi dan perilaku ini komanya ini ya. Keanekaragaman hayati dan ekologi. Waktunya mohon diperhatikan untuk matematika dan fisika ini 180 menit, kimia dan biologi 120. Kalau tidak salah kimia dan biologi multiple choice mungkin ya. Nanti bisa disampaikan oleh koordinator bidangnya. Nah, untuk yang tingkat nasional sama 2 hari ya, hanya memang ini untuk matematika ada beda dengan bidang yang lain karena matematika ini dari 5 bidang disatukan ya di 1 hari itu, dan di hari kedua juga sama. Soalnya uraian semua, waktunya 240 menit. Sementara yang lain ada yang 180, ada yang 120 ya. Mohon nanti Pak Rosid, kemudian Bu Ati dan Pak Miftah menyampaikan paling mungkin ke bentuk tesnya ya. Apakah masih sama dengan tahun yang lalu atau ada perubahan. Nah, kenapa ini matematika kok paling lama ya 240? Memang ini disesuaikan dengan seleksi yang dilaksanakan di level internasional. Jadi nanti kalau yang belum tahu ya, sobat prestasi, bagi mereka yang terbaik ya di bidang matematika ini diberikan kesempatan untuk bisa bertanding di level internasional. Di kompetisinya di International Mathematics Competition ya. Nah, dan ini sudah di yang level nasional sudah disesuaikan dengan serupa lah, sedikit serupa dengan level internasional ya supaya terbiasa begitu. Oke, nampaknya sudah itu saja yang ingin saya sampaikan secara umum. Ini sebenarnya secara detail ada di buku Jut Kelak ya. Silakan diunduh ya di webnya Puspresnas. Untuk lebih detailnya. Baik, saya akhiri saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Nur Syahbani, mangga.